Setiap orang mempunyai kelemahan, dan di mata Tuhan serta di tangan Tuhan, kelemahan manusia itu justru bisa menjadi kekuatan, dipakai untuk alat oleh Tuhan bagi satu tujuan yang Tuhan ingin melalui kelemahan itu, maksudnya terlaksana. Sehingga boleh dikatakan bahwa kelemahan setiap orang itu adalah keunikan, dan biasanya itu diberikan khusus oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai kelemahan kita. Bukankah di dalam kitab suci kita tahu ada Rasul Paulus yang justru bermegah di dalam kelemahannya, karena dia mengatakan, "Bila aku lemah, maka aku kuat oleh kekuatan Tuhan." Begitu pula di dalam kitab Hakim-Hakim, kita menemukan para hakim yang diangkat oleh Tuhan itu masing-masing punya kelemahan dan keunikan khusus. Yang lewat itu semua Tuhan berkarya. Tuhan memakainya untuk satu tujuan, bagi maksud Tuhan dapat terlaksana melalui kelemahan atau keunikan itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi, masih di dalam karya Roh Allah dan Roh kita, khususnya karya Roh Tuhan atas hidup para hakim yang melayani. Kita imani dan amini bahwa para hakim yang melayani itu semua dibekali oleh Tuhan dengan kekuatan Roh-Nya. Mulai dari Otniel, dan yang kedua hari ini adalah Ehud. Akan dibacakan dari Hakim-Hakim pasal 3, beberapa ayatnya. Pertama ayat yang ke-12, "Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Lalu ayat yang ke-14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Lalu ayat yang ke-27 sampai yang ke-30, setelah sampai ke sana ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan Ehud dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah Ehud kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab,
Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ehud adalah hakim kedua setelah Otniel yang diangkat oleh Tuhan secara khusus. Hanya masa pelayanan atau tugas Ehud ini lebih lama dari Otniel, yaitu 80 tahun. Ada keunikan yang dimiliki oleh Ehud, yaitu ia bertangan kidal. Yang memang lewat kelemahannya ini, orang sering memandang ini sebagai sesuatu yang kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh Ehud. Tetapi di tangan Tuhan dan oleh Roh Tuhan, kelemahannya ini justru dibuat menjadi khusus. Karena dengan kelemahannya itu atau keunikannya itu, Ehud dikaruniai keterampilan dan kecerdikan yang khusus. Dia bekerja sebagai kurir, yaitu yang mengantarkan upeti. Lalu kemudian ada lagi keunikan dari Ehud, yaitu dia itu terampil membuat pedang. Dan dia membuat pedang bermata dua dengan tangannya. Ini merupakan keterampilan yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk satu maksud Tuhan terlaksana melaluinya. Selain keterampilan itu, Tuhan juga mengaruniai Ehud kecerdikan yang khusus, yaitu dengan tangan kidalnya atau tangan kirinya dia mengecohkan Raja Moab pada waktu itu, sehingga dengan mudah dia menghunuskan pedang dan langsung Raja Moab terbunuh. Dan bukan itu saja, kita lihat bagaimana Ehud juga setelah dia berhasil membunuh Raja Moab, dia berjumpa dengan orang-orang dan dia mengajak mereka untuk bersama-sama berperang melawan Moab. Dan kita melihat bagaimana orang-orang perkasa pada waktu itu dari Moab akhirnya binasa di tangan orang-orang Israel yang berperang bersama dengan Ehud. Apa yang kita pelajari dari hakim Ehud ini? Yang kita pelajari adalah bahwa oleh Spirit Tuhan, orang yang berkelemahan khusus atau memiliki keunikan yang khusus bukan saja dikaruniai keterampilan dan kecerdikan yang khusus, tetapi juga dibekali spirit kebersamaan dan selalu mau bekerja sama dengan orang lain untuk mengatasi banyak persoalan. Kita lihat bagaimana Ehud dengan kepiawaiannya, dengan segala kesederhanaannya, dia terampil, dan ini adalah anugerah dari Roh Allah yang menyertainya. Begitu pula dia cerdik. Lewat pekerjaannya sebagai kurir yang mengantarkan upeti, dia justru menunjukkan akan kepahlawanannya. Dan bukan itu saja, dia mengajak orang-orang lain untuk bersama-sama berperang melawan musuh mereka. Karya Roh Allah bukan sekedar memberikan kepada setiap kita itu keterampilan dan kecerdikan yang khusus, tetapi juga membangun spirit kebersamaan dan selalu mau bekerja sama. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah tidak pernah mau bekerja sendiri. Dia selalu membangun kebersamaan dan berbagi pekerjaan, berbagi tugas dengan yang lain, dan selalu mau bekerja sama. Karena itu biar kiranya Roh Allah juga pada masa-masa ini menuntun kita untuk tidak pernah berjuang sendiri, tetapi bangun semangat berjejaring satu dengan yang lain di dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup kita. Biarlah pedang bermata dua yang dibuat oleh Ehud bukan saja melambangkan firman Tuhan sebagaimana yang dia katakan kepada Raja Moab, tetapi juga menunjukkan bahwa Tuhan mau, Roh-Nya mau kita berjalan berdua bersamanya, berdua bersama umat Tuhan, berbagi bersama-sama, melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah mau kita berjuang sendiri, sama seperti Roh Allah, yaitu Roh yang mempersatukan, Roh yang tidak berjalan sendiri, tetapi Roh yang membuat seseorang tidak pernah merasa sendiri, selalu ada bersama dengan Tuhan dan selalu mau bekerja sama dengan anak-anak Tuhan yang lain.
Selamat hidup dipenuhi oleh Spirit Tuhan yang menyertai kita. Amin.